Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta. Sistem informasi dengan NIM 0498085589. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan tugas pertama saya untuk pemrograman web. Di tugas pertama ini kita sebagai mahasiswa diminta untuk membuat suatu halaman yang mirip dengan aplikasinya UT ya, aplikasi Cita, di mana aplikasi ini memiliki 4 halaman utama. Yang pertama login, dashboard menu utama ya, terus ada pencarian, stok, dan detail bahan ajar ya. Nah, di sini sebelum saya merecord video ini, saya telah membuat dulu kodenya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini saya pakai Visual Studio sesuai dengan petunjuk dari arahan tugas 1. Di sini saya membuat 4 file HTML, dashboard, index, stock, dan tracking ya. Untuk setiap masing-masing HTML ini adalah mewakili satu halaman utuh. Nah, yang pertama, index.html di sini isinya adalah login ini ya. Dimana di login sudah dikasih contoh bahwa tampilannya ada email dan password, kurang lebih seperti ini. Tampilan ini saya dapat dari beberapa sumber juga. Selain dari contoh di arahan tugas 1, saya juga lihat di PW3 School website, beberapa halaman di Stack Overflow dan yang lainnya juga. Nah, di sini ini tentunya masih belum connect ke API manapun, tapi sesuai arahan juga kita simulasikan bagaimana ketika dia login berhasil, login gagal, dan di sini juga saya apa yang terjadi ketika kita menginputkan email yang salah gitu. Nah, di sini kita langsung input aja. Untuk email bisa dilihat, ini kita kecilin dulu. Untuk email sebenarnya bisa dilihat di script.js ini. Yang bisa diinput benar itu adalah ini ya, denis@jakarta.ut.ac.id dan passwordnya 123. Tapi sebelum itu kita coba bagaimana ketika user menginputkan email salah. Nah, ketika email salah, dia tentunya ini bawaan tag inputnya sendiri. Kalau kita setting sebagai email, dia akan memfilter bahwa yang diinput itu harus email gitu. Nah, kita samakan dulu ini. Kita anggap emailnya benar, passwordnya kita coba salahin dulu. Nah, saya dibikin mungkin ada beberapa opsi di sini. Yang pertama bisa muncul di atas atau semacam snack bar dari bawah. Tapi saya biasanya kalau untuk project seperti ini menampilkan di bawah seperti ini atau enggak di atas gitu ya, supaya lebih informatif tujuannya. Dan ya jarak pandangnya jadi mata pengguna nggak perlu terlalu geser ke atas ke bawah gitu. Jadi di sini dekat tombol. Kita coba ini ketika salah, ketika benar seperti apa. Ketika benar, 123 ya pasarnya. Ketika benar, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard yang menunya yang sudah dijelaskan di tugas 1, yaitu menunya nanti ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi ya. Kita coba langsung klik masuk. Nah, di sini ada selamat datang dulu dan tadi ada jeda sekitar 1 detik. Itu memang di kodenya, di scriptnya saya kasih delay supaya mengsimulasikan seakan-akan ketika klik login itu ngehit suatu API gitu. Jadi dikasih jeda. Nah, scriptnya ada di sini. Ada jeda interval.
Nah, setting outnya. Mana tadi? Nah, ini satu titik ya, untuk mensimulasikan bahwa endpoint tersebut connect API gitu. Kita coba ke index lagi. Saya lupa. Untuk lupa password dan belum punya akun juga saya sudah menambahkan suatu layout dummy ya, nggak ngehit kemanapun. Kalau lupa password dia basic akan meminta email atau biasanya nomor telepon juga bisa, memintakan email gitu ya. Gmail.com. Ini ketika diklik seakan-akan dia mengirim ke email dan nanti akan tutup sendiri gitu. 3 detik ya dari saya set. Ini dia. Begitu juga ketika si pengguna diasumsikan mengklik tombol belum punya akun alias mendaftar. Mungkin ini inputan basicnya, tapi di kenyataannya bisa jadi berbeda atau lebih lengkap. Bisa diisi, klik saya baru nanti daftar gitu. Nama harus diisi ya, require. Nah, coba kita langsung ke pembahasan setiap menu yang ada di dashboard. Nah, di dashboard ini saya membuat menu sesuai arahan atau contoh yang dari poin 2. Di situ diarahkan kita bisa mencontoh dari lamannya W3 School ya. Yaitu di situ menjelaskan tentang up bar menu di atas. Jadi saya juga meniru dari situ saja, cuman untuk stylenya saya sesuaikan lagi dengan style yang ada di login, mulai dari fontnya, pemilihan font. Saya di sini pakai yang ini ya, Popin, ada font standar biasanya pakai Popin. Terus primary colornya saya juga pakai biru seperti yang tadi login. Tapi untuk bisa posisi menu saya samakan itu di atas dan jumlah menunya serta penulisannya. Yang beda di sini saya tambahkan dashboard, karena kalau di nomor 2 tugas itu nggak ditambahkan dashboard. Terus saya tambahkan layout dummy juga di sini, seakan-akan si dashboard menampilkan jumlah total bahan ajar, pengiriman dan laporan pengiriman gitu. Serta di sini ada, kalau di tugas 1 disebutnya greeting yang menunjukkan waktu, malam dan tanggal tersebut. Ini malam ini karena sekarang sudah masuk 7:30 di saat pembuatan video. Jadi sini tulisnya malam. Nah, ketika kita lihat di sini sudah bukan .html lagi, index.html lagi, tapi sudah masuk ke dashboard ya, dashboard HTML. Nah, untuk dashboard HTML ini berbeda dengan index.html atau login yang scriptnya itu terpisah, yaitu di script.js saya buat scriptnya ada di dalam HTML-nya sendiri gitu, yaitu ada di tag script. Nah, yang masih berkaitan dengan greeting ini di sini saya tulis jika jamnya menunjukkan jam 5 sampai jam 12 nanti akan tertulis selamat pagi. Jika jam 12 sampai jam 5 selamat siang. Dari jam 5 sampai jam 7 dari 7 malam selamat sore. Dan selain daripada itu berarti dari jam 7 malam ke jam 5 pagi itu dibilangnya selamat malam gitu ya. Selanjutnya untuk halaman untuk tugas poin 3 put delivery order. Delivery order itu kalau di sini adalah tracking pengiriman. Nah, di sini diminta untuk menampilkan sebuah pencarian, input pencarian, di mana ketika kita memasukkan suatu nomor DO dan invoice, dia akan menampilkan, jika ada gitu ya, akan menampilkan data tracking pengiriman. Di sini untuk membuat skema seperti itu, pertama saya membuat HTML tracking.html. Ini juga sama, untuk fontnya saya buat di file yang sama di HTML-nya menggunakan tag style di atas ya, penyimpanannya biasanya.
Nah, dan untuk scriptnya juga saya simpan di HTML-nya itu sendiri pakai tag script. Nah, di sini saya menyiapkan dummy konstanta sample tracking data ya, untuk nanti mensimulasikan pencarian dengan nomor DO atau invoicing NIM saya supaya saya gampang untuk mengingatnya aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi di mana nomor DO dan invoice ditemukan dan kondisi di mana nomor DO dan invoice tidak ditemukan. Kita coba dulu random ya. Tidak ditemukan. Nah, seperti inilah kurang lebih, nanti ini bisa diperbagus lagi sebenarnya kalau sudah production. Seperti ini. Tapi jika si nomor DO dan invoice itu ditemukan, tampilannya kan seperti ini. Sesuai dari ketentuan di soal tugas nomor 3 ya, dimana informasinya harus memuat nama siswa ya, penerima, saya bilang nama siswa, pengirimnya admin UT, status pengirimannya ini, historinya ini bisa dilihat dari gambar yang dilampirkan di tugas 1 atau di beberapa e-commerce ya, contohnya banyak sih. Kalau saya ngambilnya dari contoh yang ada di gambar aja. Terus detail ekspedisi ini deh, detail ekspedisi ini pengirimannya, tanggal kirim ini saya tulis di sini tanggal aja, jenis paket buku gitu ya, karena ini saya mengasumsikan yang dikirim adalah buku BMP gitu ya. Terus total pembayaran, di sini total pembayaran. Semua itu merupakan data dummy dari variabel konstanta sample tracking data. Di sini kebetulan datanya cuma satu gitu. Journey atau historinya saya tulis di sini. Current ini maksudnya adalah current condition, sekarang historinya lagi ngapain ya. Sekarang kan baru paket diterima di Pematang Siantar. Ini contohnya sama dengan yang ada di gambar, tapi di sini agak beda. Selanjutnya untuk menu informasi bahan ajar. Nah, informasi bahan ajar ini sesuai dari ketentuan tugas 1 dan lampiran yang ada di tugas 1 bahwa kita mahasiswa diminta untuk membuat skema pencarian ya, dan input data baru. Tapi input data baru ini tidak mengarah ke suatu endpoint API, tapi merubah atau menambah data variabel yang ada di data.json. Sebelumnya saya sudah download data.json dari halaman e-learning ya, tapi saya kira mohon dikoreksi juga, saya kira penulisan dari data.json yang ada di ini itu ada kekeliruan karena menambahkan tag scriptnya ya di sini. Jadi tag scriptnya udah saya ilangin sebenarnya. Nah, jadi kalau tag itu sudah dihilangin kurang lebih seperti ini dan nggak bakalan error, karena sebelumnya saya coba error ya. Nah, ketika ini sudah disimpan di sini, perbaiki dulu, disimpan, terus nanti kita load atau panggil ya, biasanya dibilang ke halaman stok atau bahan ajar di sini. Manggilnya gimana? Manggilnya di sini berarti. Ini dia. Sini. Nah, untuk pengoperasiannya menggunakan JavaScript yang ada di stock.html sendiri di sini. Ini kita hanya untuk narik atau meload datanya aja. Termasuk untuk stylingnya, CSS-nya saya juga tulis langsung di sini. Di luar dari font awesome ini, icon-icon ya, sama font family. Saya font family biar gak terlalu berat di aplikasi kita. Saya langsung diarahin aja ke Google API, Google Font API. Nah, di stok ini kita diminta untuk melakukan simulasi pencarian data berdasarkan nama barang ya, cari nama barang, bahan ajar gitu. Kita asumsikan komunikasi ya, kita akan cari komunikasi dan kita lihat detail. Nah, untuk gambar ini juga saya udah download di
e-learning sudah saya simpan juga di sini di asset image. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan susunan yang diarahkan di tugas 1, di mana saya lihat juga ada perbaikan yang saya lakukan di sini ya. Saya menambahkan aset ini karena ketika kita tidak menambahkan ini, nanti tidak akan ketemu tuh file .image-nya. Beberapa ada, beberapa juga agak ada. Seperti saya tadi menemukan misal ini enggak ada. Nah, ini enggak ada, enggak apa-apa sih. Karena memang di image.zip yang ada di e-learning itu enggak ada. Nah, yang selanjutnya kita simulasikan dulu fitur untuk menambahkan baris stok dari baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tag-tag HTML-nya, di mana ketika kita klik tombol tambah data bahan ajar, dia akan menampilkan form seperti ini. Ini saya cover ini biasanya saya kosongkan dulu, karena beberapa gambar harusnya ini jangan gini, saya harusnya upload ya. Nah, prosesnya adalah ketika si pengguna menambahkan kode lokasi 1, kode barang 1, nama barang misal BMP Pancasila gitu ya. Jenis barangnya BMP edisi pertama, stoknya ada 1000, kita asumsikan. Ini kita kosongkan dulu, kita simpan dan akan langsung nambah di sini. Nah, ini dilakukan semua di JavaScript ya, di sini. Ini dia. Pertama tentunya kita definisiin dulu tag-tag yang punya ID akan kita olah, termasuk input teks, tombol dan semacamnya. Terus ketika kita menambahkan, tentunya kita panggil dulu variabel yang akan kita tambahkan, itu ada di js.data.js ya. Nah, ini berarti nanti ketika kita klik tadi simpan adalah menambahkan baris baru di data pertama di sini. Karena di sini saya ingin menampilkan data baru paling atas dan enggak paling bawah, saya di sini tidak menggunakan variable .push. Nah, biasanya kan variable .push yaitu menambahkan data item data ke array dengan posisi indeks paling baru kan. Kalau saya di sini menggunakan unshift ini. Saya menggunakan unshift untuk menambahkan data baru di indeks 0 gitu. Jadi indeks 0 data baru, data yang lainnya akan terdorong ke bawah ya. Gitu. Selanjutnya adalah ini masih nomor 4 sudah selesai. Nah, untuk strukturnya saya sudah sesuaikan dengan ketentuan yang ada di tugas 1, yaitu ada dashboard HTML, .html, index, stok HTML, tracking HTML, dan dengan folder JS script. Data ini tambahan tadi untuk fitur stok ya, pencarian bahan ajar. CSS di sini style.css, ini CSS saya pakai untuk halaman login aja. Halaman lain selain halaman login seperti tadi semua halaman dashboard, saya sekalian mencoba juga menulis langsung di HTML-nya lewat tag script tag style ya. Nah, selanjutnya di assets di sini, kalau dari ketentuan di asset ini hanya ada logo UT yang mana tidak saya pakai. Juga di folder ada, di product asset ada folder image lagi, di mana folder image ini yang sudah saya download dari e-learning. Mungkin itu saja dari saya untuk memenuhi tugas 1 pemrograman web ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bersedia untuk mengoreksi tugas saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.